Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah manusia dapat diandalkan? Apakah manusia dapat mengandalkan dirinya sendiri? Saudara, melalui peristiwa sejarah, kita seharusnya sadar bahwa manusia tidak dapat diandalkan. Karena manusia, apapun yang dia perbuat, dia ada batasnya. Bukan itu saja. Manusia itu sendiri yang tidak dapat diandalkan itu juga merusak kehidupan ini. Disitulah saudara, kita membutuhkan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah saudara merenungkan bahwa tanpa belas kasihan Tuhan, maka tak seorang pun yang dapat hidup. Sebab tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, belas kasihan Tuhan itu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyadari keberadaannya yang binasa. Agar setiap orang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur kepada Tuhan, bukan melulu dengan berkat-Nya, atau dengan keberhasilan kita, atau kesembuhan dan yang lainnya. Melainkan kita perlu bersyukur karena Tuhan berbelas kasihan dan beranugerah kepada kita. Saudara, kita tidak pernah merasa berhak atas apapun. Yang kita lakukan adalah hanya dengan merendahkan diri kita di bawah belas kasihan Tuhan. Sebab belas kasihan itulah saudara-saudara yang memberikan kita kelepasan dalam segala keterbatasan kita. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu adalah kenyataan puncak dari belas kasihan Tuhan kepada kita. Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 56. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rubahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria menjadi ibu dari Yesus Kristus semata-mata karena belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Dan hal ini dinyatakan sendiri oleh Maria di dalam nyanyiannya yang kita kenal sebagai nyanyian Magnificat. Saudara, oleh karena itu saudara, tidak seorang pun yang diharapkan oleh Maria untuk meninggikan Maria lebih daripada orang lain. Sebab Maria sendiri mengatakannya. Saudara, hanya Kristus yang patut ditinggikan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, mari kita memuliakan Tuhan atas belas kasihan-Nya dengan memberikan Kristus Sang Juru Selamat datang ke dalam dunia. Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Saudara, firman Tuhan berkata, "Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Saudara, ketika kita baca bagian ini, saya yakin ini adalah respon yang lumrah dari seorang Maria. Saudara, Maria menerima berkat daripada Tuhan, bukan kesuksesan, bukan kesehatan,
tetapi berkat daripada Tuhan, yaitu Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Di situ, saudara, bukan hanya Maria berbahagia, tetapi mulai dari sekarang dikatakan segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan yang dapat kita lontarkan hari ini adalah mengapa Allah memilih Maria, orang Nazaret itu, menjadi ibu daripada Mesias. Saudara, saya yakin kita tidak bisa menjawab. Tetapi jelas dari apa yang Maria katakan, semata-mata karena Tuhan memperhatikan kerendahan daripada Maria. Saudara, tidak lain dan tidak bukan, karena belas kasihan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Allah memilih kita untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus, apakah dasarnya Allah memilih kita? Saudara, persis sama sebagaimana diungkapkan oleh nyanyian Maria, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan kita di hadapannya. Saudara, dengan bahasa lain, tidak lain dan tidak bukan, semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Saudara, apakah kita, jikalau Allah tuntut untuk melakukan segala seremoni-seremoni keagamaan, kita bisa melakukannya dengan sempurna? Jikalau Allah menuntut kepada kita agar kita berbuat baik, apakah kita bisa melakukan dengan sempurna? Saudara, kita tidak boleh lupa cacat celah dalam ritual keagamaan dan cacat celah dalam kebaikan. Saudara, itu mempunyai arti kebinasaan, karena Allah itu sempurna. Saudara, terhadap Allah yang maha sempurna, tidak lain dan tidak bukan, kita hanyalah orang-orang rendah, kecuali Dia berbelas kasihan kepada kita. Saudara, Allah memilih engkau untuk diselamatkan di dalam Kristus, semata-mata belas kasihan Tuhan kepada kita, agar kita tidak binasa. Kedua, saudara, belas kasihan Tuhan nyata di dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena Ia ingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara, apa yang diungkapkan dari nyanyian Maria ini, saudara, itu adalah ungkapan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, siapakah orang-orang yang takut akan Tuhan? Yaitu orang-orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Saudara, apakah mudah menjadi orang yang 100% mengandalkan Tuhan? Saudara, lebih banyak orang berkata, saya mengandalkan Tuhan, tetapi kenyataannya tidak. Ada orang mengandalkan kebaikannya. Ada orang mengandalkan keagamaannya. Ada orang mengandalkan hartanya. Ada orang mengandalkan kekuasaannya. Tetapi dari mulutnya berkata, saya mengandalkan Tuhan. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dia haruslah orang yang tahu dia tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun yang dia perbuat, dia hanya menerima kebinasaan. Karena hanya belas kasihan Tuhanlah yang dapat menyelamatkan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang hanya mengandalkan Tuhan, itu bagaikan orang yang tidak memiliki apapun di dalam dunia ini. Dia tidak punya harta benda, dia tidak punya koneksi, dia tidak punya kesehatan yang baik. Saudara, dia pun tidak mempunyai apapun yang dibutuhkan untuk menunjang hidupnya. Saudara, kepada siapa dia bersandar? Saudara, satu-satunya dia hanya berharap kepada Tuhan. Saudara, itulah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, disitulah saudara orang yang takut akan Tuhan ini. Dialah yang mengalami belas kasihan Tuhan.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, belas kasihan Tuhan itu kompatibel hanya kepada orang yang nol, yang tidak memiliki apapun. Dia kompatibel dengan belas kasihan itu. Tetapi, jika saudara merasa masih memiliki sesuatu untuk dapat diandalkan, engkau bukan orang yang perlu belas kasihan Tuhan. Tetapi kalau engkau sadar, apapun yang engkau miliki, tidak ada gunanya. Tapi engkau tahu, tanpa belas kasihan Tuhan, engkau akan binasa. Engkau adalah orang yang beruntung. Karena bagimulah belas kasihan Tuhan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi menolong kami memahami akan belas kasihan Tuhan kepada kami. Tuhan, seringkali kami merasa kami mampu, kami merasa kami cukup tinggi, kami merasa kami punya jabatan, punya kuasa, kami merasa kami cukup baik, kami merasa kami cukup saleh. Tapi ya Tuhan, setelah kami membaca bagian ini, kami sadar tanpa belas kasihan Tuhan, semuanya itu sampah. Oleh karena itu, biarlah Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.